Matriks di materi kali ini akan kita bahas tentang definisi dan jenis-jenis matriks. Kita masuk pada matriks. Matriks itu apa sih? Matriks itu merupakan susunan bilangan yang memiliki baris dan kolom. Nah, di dalam matriks ini yang akan kita kenal yaitu matriks 2 kali 2 dan matriks 3 kali 3. Nah, 2 kali 2, 3 kali 3 ini merupakan ordo matriks. Nah, biasanya ditulis dengan A, M kali N, di mana M ini merupakan baris, dan N ini merupakan kolom. Bagaimana menentukan baris dan kolomnya? Yang merupakan baris A dan B ini merupakan baris yang pertama, C dan D merupakan baris yang kedua. Kemudian kolom itu A dan C ini merupakan kolom pertama, B dan D ini merupakan atau berada pada kolom kedua. Kita akan masuk kepada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks, matriks yang pertama adalah matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang memiliki atau berordo M kali N dengan M-nya ini 1. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan ada matriks A. Matriks baris itu adalah 2, 1. Nah, barisnya ada 1, jadi dikatakan matriks baris. Bagaimana dengan matriks kolom? Matriks kolom itu dikenal juga dengan matriks jalur, yaitu yang memiliki ordonya kan M kali N. Nah, yang di sini N-nya 1. Sehingga, misalkan kita memiliki contohnya adalah matriks P, 2, 1. Nah, kolomnya ada 1, jadi disebut dengan matriks kolom atau matriks jalur. Kemudian untuk matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang yaitu barisnya kurang dari kolom. Banyak baris kurang dari kolom. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Misalkan saya memiliki matriks A3 kali 4. Nah, di sini berarti ada 3 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini merupakan matriks persegi panjang. Karena memiliki baris dengan kolomnya yang jumlahnya yang tidak sama, sehingga disebut dengan matriks persegi panjang. Bagaimana jika banyak M-nya sama dengan banyak N? Nah, ini kita misalkan dengan matriks A 2 kali 2. Berarti barisnya sama dengan kolom. Banyak barisnya sama dengan banyak kolom. Berarti 2 kali 2. Kita masuk ke matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan matriks segitiga ada yang disebut dengan matriks segitiga atas. Saya singkat matriks segitiga atas dengan matriks segitiga bawah. Maksudnya apa? Untuk matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah, jika diketahui ada matriks U dengan berordo 2 kali 2. Kita misalkan 2 kali 2. Nah, di sini nilainya yang memiliki nilainya adalah segitiga yang atas. Misal 2, 3, 0, 4. Nah, jika kita bentuk, dia membentuk seperti segitiga atas. Kemudian bagaimana untuk matriks segitiga bawah? Berarti kebalikan dari yang segitiga atas. Jadi, U misal 2 kali 2, 2, 3, 0, 4. Nah, isinya atau letak dari nilai-nilai selain nolnya ada di bagian bawah. Oke, untuk matriks diagonal. Untuk matriks diagonal itu kan bentuknya seperti melintang ya. Jadi, saya misalkan dengan, tadi sudah matriks 2 kali 2, sudah banyak saya misalkan dengan matriks 3 kali 3.
Misalkan ada M 3 kali 3. Bagaimana bentuk diagonal ini? Diagonal ini adalah misalkan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Nah, jadi diagonalnya terisi dengan angka selain 0. Jadinya ini merupakan matriks diagonal. Kemudian kita masuk ke matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks yang diagonalnya terisi angka 1 semua. Jadi, misalkan ada matriks 2 kali 2, matriks identitas berarti 1, 0, 0, 1. Berarti identitasnya terisi, diagonalnya terisi angka 1, yang lainnya adalah 0. Kemudian, misal matriks 3 kali 3. Berarti diagonalnya terisi angka 1 semua, yang lainnya angka 0. Nah, ini untuk matriks identitas. Perbedaannya apa matriks diagonal dengan matriks identitas? Perbedaannya ada di nilai angkanya. Kalau matriks identitas ini harus angkanya 1 untuk diagonalnya isinya. Namun kalau matriks diagonal, angkanya tidak mesti harus 1 gitu. Kemudian untuk matriks 0. Matriks 0 artinya semua atau seluruh entry di dalam matriks itu adalah 0. Misal matriks 2 kali 2. Berarti semua entry-nya adalah 0, 0, 0, 0. Kemudian gitu pun untuk matriks 3 kali 3. Isinya semuanya 0. Nah, oke. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu jenis transpos matriks. Jenis transpos ini adalah bentuk yang dari baris menjadi kolom. Ini artinya atau agar lebih mudah diingat, searah dengan jarum jam. Jadi gini, searah dengan jarum jam. Putar posisinya dengan searah dengan jarum jam. Misalkan ada A ini kan dia memiliki ordo, barisnya ada 1, kolomnya ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi 1 kali 3. Nah, ketika matriks A ini ditransposkan, maka jadinya bentuknya adalah, iya, ada 3 baris dengan 1 kolom. Jadi, 2, 3, 5, ini yang awalnya menjadi baris, kemudian jika sudah ditransposkan menjadi kolom. Begitu juga untuk yang matriks yang B. Untuk matriks yang B, ini semuanya ordonya untuk yang B adalah berapa nih? Ada 2 baris kali 3 kolom, berarti 2 kali 3. Berarti untuk matriks B transposnya adalah, iya, 3 kali 2. Berarti bentuknya akan bentuk seperti ini. Gitu ya. Cukup mudah untuk transpos matriks. Kemudian kita ke kesamaan dua matriks. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai dari matriks di ruas kiri itu sama dengan matriks di ruas kanan. Biasanya kita akan mencari variabel. Jadi nilai variabelnya berapa gitu. Nah, kita perhatikan yang tidak memiliki variabel terlebih dahulu. Ini ada di baris pertama kolom kedua. Ada negatif 3. Kita periksa juga untuk ruas kanannya di baris pertama kolom kedua. Ada juga negatif 3. Berarti nilainya sudah sama. Begitupun dengan di baris kedua kolom pertama. Nilainya juga sama. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dengan cara 2A dikurang 1 sama dengan 3. Ini artinya untuk mencari nilai A, 2A sama dengan ruas kiri dengan ruas kanan ditambah angka 1. Berarti 3 tambah 1, 4. A sama dengan 4/2. Berarti nilai A adalah 2. Kemudian untuk nilai B. 2 dikurangi 3B sama dengan negatif 7. Kita cari nilai dari B-nya. Oke, kedua-duanya dikurangi dengan angka 2. Berarti min 3B sama dengan min 7 dikurangi 2, min 9.
B sama dengan min 9 dibagi min 3, atau sama dengan 3. Kita sudah dapat, jadi nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 3. Gitu ya. Oke, kita akan berlatih lagi, satu soal lagi. Jika A, matriks A adalah A5, 3B, dan B adalah 4, 2, 5, negatif 3. Jika A sama dengan B transpos, maka nilai A per B-nya adalah, artinya kita harus mengubah dulu bentuk matriks B menjadi B transpos. B transpos itu bentuknya menjadi berapa nih? Ya, 4, 2, 5, negatif 3. Kemudian kita cari A sama dengan B transpos. A-nya adalah A5, 3B, B-nya 4, 5, 2, negatif 3. Yang ditanya A per B. Nah, A sudah diketahui. A-nya adalah 4, B juga sudah diketahui, yaitu negatif 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 4 per 3. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada operasi matriks. Apa sih operasi matriks yang akan kita pelajari? Yaitu tentang perjumlahan, pengurangan, serta nanti ada bagian perkalian. Untuk yang pertama terlebih dahulu, ini langsung saya gabung perjumlahan dengan pengurangan, karena yang harus kita perhatikan adalah posisi dari kolom dan barisnya saja. Kalau kolom dan barisnya sudah sesuai, maka kita melakukan perjumlahan dengan bentuk matematis biasa. Jadi misal A ditambah B dikurangi C, berarti kita boleh langsung tulis hasilnya di sini. Hasilnya adalah A ditambah B dikurangi C. Berarti kolom pertama, baris pertama, ditambah dengan kolom pertama, baris pertama untuk matrik B, dikurangi dengan kolom pertama dengan baris pertama matrik C. Berarti 4, saya coret supaya tidak ada pengulangan dalam operasi nanti. 4 ditambah 3, 7, dikurangi 2, 5. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita ke sebelah kanan dulu ya. 2 ditambah 5, 7 dikurangi 1. Berarti 6. 1 ditambah 2, 3. 3 dikurangi 0. Berarti 3. 3 ditambah 1 dikurangi 3. Berarti 1. Kemudian 2 ditambah 2 dikurangi 1. 3. 1 ditambah 3 dikurangi 4. Berarti 0. Inilah hasil dari A ditambah B dikurangi C. Mudah ya? Ini sudah dioperasikan semua tadi. Nah, operasi matriks dalam perjumlahan dan pengurangan, kalian masih ingat kan tentang apa ya? Oh, jangan dulu. Sebentar. Tentang ini, sifat komutatif. Jadi jika A ditambah dengan B, itu nilainya akan sama, matrik B ditambah dengan A akan bernilai sama. Begitupun dengan pengurangannya, akan bernilai sama. Kemudian sifat asosiatif, jika A ditambah B, kemudian ditambahkan dengan matriks C, maka hasilnya akan sama dengan A ditambah B tambah C. Kemudian akan berlaku juga dengan sifat identitas. Sifat identitasnya adalah A ditambah 0, ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah A. Nah, untuk perjumlahan dan pengurangan, untuk perjumlahan dan pengurangan, matriks yang digunakan untuk matriks identitas adalah matriks 0. Tapi kalau untuk identitas pada matriks perkalian, yaitu matriks yang ada angka satunya ya. Nah, atau dilambangkan dengan I gitu kalau untuk perkalian. Kemudian akan berlaku juga untuk lawan matriks. Jadi lawan matriks itu maksudnya seperti ini. A ditambah dengan
negatif A ini dalam bentuk matriks ya, A ditambah negatif A, itu sama dengan negatif A ditambah A sama dengan matriks 0. Ini. Sifat-sifat ini harus dipahami, tapi sifat-sifat ini belum tentu berlaku pada sifat perkalian.